Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an fi syahri Ramadan. Alladzi ja'ala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur karena kita sudah mulai memasuki malam ke-21 dari bulan Ramadan ini. 10 malam terakhir ini menjadi sangat istimewa karena Rasulullah SAW telah memberikan isyaratnya kepada kita bahwa pada 10 malam terakhir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hikmah Al-Quran yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu. Apakah Lailatul Qadr atau malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu Allah menurunkan para malaikatnya dan juga ruh atau Jibril. Malam itu penuh dengan keselamatan, kesejahteraan hingga terbit fajar. Itu ada di setiap bulan Ramadan, satu malam yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Di setiap tahun di bulan Ramadan. Adanya antara malam ke-21 sampai malam ke-30 atau malam ke-29 bulan Ramadan itu. Inilah satu malam yang merupakan penentuan apakah seseorang itu akan mencapai kemuliaannya dengan ibadah di bulan suci Ramadan itu atau tidak. Dan itu terkait dengan hubungannya, interaksinya, penghayatannya, dan pengamalannya terhadap kitabullah Al-Quran. Al-Quranul Karim yang Allah turunkan di bulan Ramadan merupakan bimbingan yang luar biasa, di mana Allah mengatakan, walam yaj'al lahu iwaja, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Dia adalah garis yang lurus, jalan yang tercepat menuju ridho Allah, masuk ke dalam surganya, keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah mencoba terus-menerus untuk meningkatkan interaksi kita dengan kitabullah Al-Quran agar bisa meraih malam kemuliaan yang nilainya disebutkan oleh Al-Quran khairum min alfis sahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Mengapa lebih baik daripada 1000 bulan? Di sisi Allah itu adalah mudah. Meningkatkan suatu nilai itu sangat mudah bagi Allah. Seperti Allah meningkatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW dengan perkataan-perkataan beliau. Seperti Allah meningkatkan kemuliaan dari kota suci Mekah dan Madinah. Seperti Allah memuliakan para rasulnya. Seperti Allah juga memuliakan hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa kepadanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat menentukan bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat ditentukan oleh bagaimana posisi Allah di dalam hati dan jiwa kita. Posisi Allah di dalam hati dan jiwa kita sangat ditentukan oleh sejauh mana kita berbuat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu perbuatan yang diridhoinya, perbuatan yang dicintainya, amal-amal ibadah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, itu menentukan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan yang diperoleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir dan termulia disebut dengan maqamam mahmudah, posisi yang terpuji. Itu diperoleh karena beliau benar-benar menjalankan ibadahnya, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan kepada hamba-hamba Allah.
Nabi SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana meraih kemuliaan Ramadan ini dengan amal-amal yang saleh, terutama dengan berhubungan dengan kitabullah Al-Quranul Karim dalam kehidupan keseharian beliau. Sehingga oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran. Artinya apa? Bahwa seluruh aktivitasnya, kegiatannya, kehidupannya sehari-hari, hubungannya dengan istri, hubungannya dengan anak-anak, hubungannya dengan pengikutnya, dengan murid-muridnya, dengan sahabat-sahabatnya, semua didasari kitabullah Al-Quran. Rasulullah adalah kepala negara, beliau adalah pemimpin masyarakat, beliau adalah panglima perang, beliau juga adalah pemimpin di dalam masalah ekonomi, beliau pemimpin sosial, beliau ikut di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan semua itu dengan landasan kitabullah Al-Quran yang membuat beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi suri teladan, menjadi contoh dan ikutan bagi manusia ya sepanjang zaman. Inilah kemuliaan yang tiada kelemahan dan kerendahan di dalamnya. Inilah kemuliaan yang luar biasa yang pernah dicapai oleh manusia di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga Nabi Muhammad SAW telah mencapai ahsanut takwim, ciptaan yang sebaik-baiknya, yang disebut juga sebagai insanul kamil, sebagai manusia yang sempurna dari sisi kepribadian dan akhlaknya, sehingga pantas menjadi contoh teladan, menjadi guru bagi manusia dan bagi peradaban. Inilah keutamaan bulan Ramadan itu. Ada banyak kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad SAW diraih karena bulan Ramadan ini. Oleh karena itu beliau sangat menganjurkan para sahabatnya untuk lebih giat lagi. Bahkan keluarganya dibangunkan di malam hari untuk mengisi malam-malam terakhir bulan Ramadan. Kalau Rasulullah itu sangat pemurah di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka beliau jauh lebih pemurah lagi. Beliau banyak memberikan arahan-arahan agar ibadah lebih konsentrasi, lebih sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diberikan teladan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad SAW yang sangat mencintai kita dan kita pun mencintainya. Karena itu, marilah di kesempatan-kesempatan 10 hari terakhir ini jangan loyo. Jangan biarkan masjid kita semakin berkurang jumlah shofnya. Justru perbanyaklah kita datang ke masjid. Hadirilah berbagai kegiatan-kegiatan dakwah di akhir-akhir bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu senang dengan hamba-hambanya yang mengagungkan syiar-syiarnya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu berasal dari hati yang bertakwa. Jadi hati yang bertakwa, hamba Allah yang menjadi bertakwa karena dia selalu mengagungkan syiar agama Allah. Termasuk di dalamnya adalah syiar 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang di dalamnya ada kemuliaan yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kita tahu 1000 bulan adalah lebih dari 83 tahun, melebihi usia kita. Bayangkan, kita melakukan kebaikan yang melebihi daripada usia kita. Manusia berkisar umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Tidak ada atau jarang sekali yang sampai 80 tahun. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Penyayang. Dia memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.